rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jemaah Masjid Kokas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya kita masih bisa berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka dengan saudara-saudara kita yang lain. Dan yang terpenting ialah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu menunaikan salat zuhur. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya dan juga para sahabatnya. Baik, kita para jemaah sekalian, kita teruskan kajian kita. Kita telah masuk di pembahasan sujud syukur. Ini salah satu bagian dari pembahasan sholat. Jadi kalau kita buka literasi kitab fikih 4 mazhab, di penghujung bab sholat selalu ada beberapa bagian yang itu masih diperdebatkan apakah itu bagian dari sholat atau bukan. Contohnya, ya, contoh, nggak ada suaranya. Ya, contohnya adalah sujud syukur ini. Ya. Ini harus diganti apa? Ya, ada beberapa hal yang masuk di pembahasan sholat, tapi itu bukan bagian dari sholat atau masih dipermasalahkan apakah bagian dari sholat atau bukan. Nanti itu berkonsekuensi tentang teknis dan status hukumnya. Contoh, dalam pembahasan bab sholat di ujung kita sering menemukan tentang sujud tilawah, begitu. Sujud tilawah itu bagian dari sholat atau bukan? Maka ada beberapa ulama 4 mazhab sepakat sujud tilawah itu ya memang sama seperti sholat. Maka syarat-syarat untuk sholat itu pun disyaratkan dalam sujud tilawah. Maka ketika kita mendengar ada orang membaca surat Al-Quran dan melewati ayat-ayat sajadah, kita yang mendengarkan pun disunnahkan untuk sujud tilawah, tapi dengan syarat, memenuhi syarat dan kita untuk sujud tilawah. Kita suci gak? Menutup aurat apa enggak? Menghadap kiblat apa enggak? Begitu. Nah, tapi berbeda dalam beberapa pendapat, seperti pendapat Imam Ibnu Taimiyah dan juga mazhab Imam Zahiri mengatakan bahwa sujud tilawah itu bukan sholat. Sujud tilawah itu sujudnya tilawah. Jadi bukan sholat. Jadi orang yang mendengarkan pelantun Al-Quran melewati sujud tilawah, melewati ayat sajadah, ya dia sujud saja, tanpa harus bersuci dulu, tanpa harus menutup aurat dulu, tanpa harus menghadap kiblat. Karena sujud tilawah, ini kita masih ngomongin sujud tilawah nih, kita belum ngomongin sujud syukur. Karena sujud tilawah bukan sholat, dan sholat bukan sujud tilawah. Maka dalam kalau orang tua kita gitu ya, orang tua saya maksudnya gitu, orang tua kita dulu, kalau kita ini anaknya lagi pada ngaji, anaknya ngaji pas kedapatan ayat sajadah, misalnya surat Al-Alaq, wasjud waqtarib, itu kalau itu ibu-ibu tuh lagi pada haid nggak pada sujud, karena orang haid nggak boleh sujud tilawah, karena dia tidak memenuhi syarat untuk sujud tilawah. Karena sujud tilawah harus disyaratkan yang suci.
dan haid itu menghalangi mereka untuk sujud tilawah. Atau kita suami lagi baca kemudian melewati sujud tilawah, kita sujud tilawah, tapi istri kita kalau lagi haid nggak boleh sujud tilawah. Itu versi ulama jumhur 4 mazhab yang mengatakan kalau sujud tilawah itu sama seperti sholat. Maka yang disyaratkan dalam sholat itu juga disyaratkan ketika sujud tilawah. Dia harus suci, berwudu, dia juga harus menghadap kiblat. Nah, dia juga harus menutup auratnya. Tapi Imam Ibnu Taimiyah, kita katakan lagi, ini Imam Ibnu Taimiyah berbeda dengan jumhur ulama yang mengatakan harus dengan suci dan sebagainya. Itu tentang sujud tilawah. Dan sujud tilawah pun sering kita kalau hari Jumat itu ya, hari Jumat subuh misalnya, di beberapa masjid merutinkan kalau subuh hari Jumat itu membaca surat Alif Lam Mim As-Sajdah itu. Di tengah-tengah saya sering kritik beberapa teman saya yang jadi imam atau masjid yang tempat saya sholat itu, kalau mau sujud tilawah ngomong dulu ke orang. Jadi sebelum dia naik takbir ihram, takbiratul ihram, dia ngomong dulu, para jemaah sekalian, ini kan hari Jumat. Sunnahnya kalau subuh Jumat itu baca Alif Lam Mim Sajdah. Nah, nanti tengah-tengah nih ada ayat sajdah. Kita semua sujud ya. Itu namanya sujud tilawah. Gitu. Tapi kadang-kadang orang imam pada baca aja begitu. Ya mungkin kan ada jemaah yang baru tumben sholat subuh gitu. Apa sih baru tumben, Bang? Iya, dia lagi bangun gitu. Sayang nih kalau bangun nggak ke masjid, dia ke masjid. Masjidnya biasa kalau Jumat subuh tuh baca ayat sajadah. Ketika dia lewat ayat sajadah, imam bilang Allahu Akbar, sujud dia. Ini orang bingung. Setahu gua habis baca surat tuh ruku, bukan sujud. Ini orang ruku. Dia ikutin aja. Habis sujud, dia habis sujud, imam takbir Allah, berdiri lagi terusin bacaan. Dia makin bingung, nih imam yang salah apa gue yang bego nih. Kadang-kadang syariat itu gak ada yang jelek. Enggak, kita dosa kalau ngomong syariat jelek. Tapi implementasi yang kurang tepat dan bukan pada tempatnya bisa menimbulkan fitnah. Akhirnya nih orang yang kagak kagak pernah belajar syariat, gara-gara sholatnya aneh, dia pulang. Lu jangan lagi sholat subuh di sono, aneh sholat subuh. Sholat subuh 3 rakaat kata dia gitu. Gue bangun, sujud, terus bangun lagi 2 rakaat. Dia 1 rakaat lagi, jadi 3 rakaat. Aneh. Jadi ketika mau baca surat sajadah begitu, baiknya diinformasikan. Sama seperti kunut lah. Kunut di atau taraweh begitu. Ya kan? Nanti sholat taraweh kita 4 rakaat langsung ya, begitu. Atau sholat tarawih kita 2-2, atau juga witir begitu. Sholat witir kita itu 2-1, jadi nggak langsung 3 nih. Jadi kita niatnya 2 rakaat dulu, itu baru 1 rakaat. Diinformasikan, karena itu memang tugas imam. Jadi tugas imam itu bukan cuma lurusin gitu. Nggak cuma begitu. Dia harus menginformasikan apa yang dia lakukan di sholat agar orang-orang tidak terkecoh gitu. Ya, itu laki-laki. Perempuan lebih repot lagi. Biasa kalau masjid di sini kan ada satirnya, pada penghalang. Dia juga baru tumben, baru datang ke masjid sholat jemaah gitu. Perempuan nggak kelihatan nih, jemaah laki nggak kelihatan. Dia lagi dengerin ayat gitu. Tiba-tiba imamnya sujud, Allahu Akbar. Ya dia ruku, karena dia dengar takbir dia ruku. Habis dia ruku, rupanya imam takbir lagi, berdiri lagi kan imam Allahu Akbar. Ini imam yang salah nih, harus sami Allahu liman hamidah. Karena habis ruku tuh kudunya sami Allahu liman hamidah begitu. Habis dia tidak aja karena menurut dia sami Allahu liman hamidah yang harus. Dia bingung. Perasaan dia tidak nggak lama-lama kayak gini dan nggak usah baca ayat juga gitu. Ini imam baca ayatnya. Nah itu kan nggak ada yang salah sebenarnya, imamnya benar, syariatnya juga benar. Cuman karena tidak ada koordinasi, implementasinya salah, akhirnya jadi fitnah. Sama seperti sholat witir, saya kadang-kadang kesel orang sholat witir nggak ngasih tahu ini sholat witir mau 3 langsung apa 21. Beberapa orang kita sudah terbiasa kalau niat sholat itu pakai rakaat. Sholat witir
usolli sunnatal witri rakaataini, 2 rakaat dulu karena dia terbiasa dengan 21. Dalam mazhab Imam Syafi'i memang meniatkan jumlah rakaat itu bukan syarat niat. Syaratnya itu cuma 2, fardu sama jenis sholatnya. Fardunya fardu apa? Zuhur apa asar apa maghrib apa isya, udah cukup ini. Tapi ada beberapa orang yang memang menyebutkan rakaatnya, dan itu memang dipelajari. Kalau sudah ditetapkan rakaatnya dan sholat kita berbeda dengan rakaat yang kita niatkan, itu dalam mazhab Imam Syafi'i batal sholatnya. Kita udah lihat 2 rakaat, rupanya imam 3 rakaat, itu bingung bangun dapat salam gitu. Jadi gitu, ada beberapa imam, saya sering bilang ke teman-teman saya jadi imam begitu. Kalau jadi imam kudu ngasih tahu, mau kunut juga harus ngasih tahu, mau nggak kunut juga ngasih tahu, begitu. Ya, kunut subuh. Misal para jemaah sekalian, mohon maaf hari ini kita kunutnya libur dulu, gitu. Misalnya. Jadi nanti habis tidak kita langsung sujud ya, boleh nggak? Nggak boleh Ustaz. Udah saja nggak jadi imam dah. Jadi jangan, kan beberapa gesekan-gesekan yang ada di masyarakat itu terjadi gara-gara itu aja sebenarnya. Salah paham. Yang tahu nggak ngasih tahu, yang nggak tahu so tahu. Dia tahu nih. Kalau orang-orang tahunya kalau laki-laki nyentuh perempuan udah wudu batal wudunya. Itu clear mazhab Syafi'i seperti itu. Indonesia bilang begitu semua. Ada laki-laki nyentuh istri, nyentuh perempuan batal wudunya. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, dan ini banyak dilaksanakan di Indonesia, nyentuh istri itu nggak batal wudunya. Dia tahu nih, imam tahu. Nah, karena dia ngerti bahasa Arab, ngerti dalil, ngerti syariah dan sebagainya. Setelah dipikir-pikir, kayaknya nih mazhab Imam Ahmad nih yang lebih kuat, mungkin begitu. Mazhabnya Imam Ahmad lebih kuat nih dalilnya nih, kalau nyentuh istri nggak batal. Gitu. Toh dulu Nabi pernah nyium istrinya pas mau sholat, nggak wudu lagi. Akhirnya dia ngelakuin apa yang dilakuin oleh Nabi. Imam biasanya rumahnya dekat masjid. Mau keluar masjid, dia cipika-cipiki depan pintu sama istrinya. Orang mau ke masjid ngeliatin. Ya Ustaz cipika-cipiki depan rumah gitu. Masuk masjid, orang di Ustaz tadi cipika-cipiki nggak wudu lagi. Dia langsung jadi imam, sah gak sholat kita? Orang tuh jadi mikir begitu. Nggak ada yang salah. Ya karena dia emang nggak tahu. Cuman ada dalam melaksanakan syariah, apalagi dalam masalah perbandingan mazhab dan perbedaan ikhtilaf pendapat itu, ada namanya asas kepatutan. Asas kepatutan yang harus diperhatikan. Kita boleh memilih pendapat yang beda, tapi bagaimana implementasinya? Kita mengatakan menyentuh perempuan nggak batal, oke, no problem, nggak ada masalah. Cuman jangan lakuin itu depan orang awam yang belum siap untuk menerima perbedaan itu. Masyarakat belum siap nih nerima kalau imam cipika-cipiki kemudian nggak wudu lagi, nggak sebelum siang. Mesti dijelasin dulu. Nih kita kemudian asal aja cipika-cipiki kemudian masuk masjid jadi imam. Jadi fitnah, jadi omong. Ya, jadi itu beberapa gesekan sosial karena memang yang tahu nggak ngasih tahu, yang nggak tahu so tahu. Di sini kalau nggak tahu tanya dulu. Ustaz, itu kenapa Ustaz? Antum tadi cipika-cipiki nggak wudu lagi. Oh begini. Itu kan lebih enak. Ya kan masyarakat kita sudah terbiasa langsung hantem aja. Ngeliat yang beda, hantem gitu kan. Wah, ini orang nggak bener nih, hantem gitu. Nggak ada klarifikasi dulu. Nah, itu dia tentang beberapa asas kepatutan tentang melaksanakan perbedaan pendapat. Nah, sekarang kita belajar tentang sujud syukur. Jadi syukur kalau kita buka kamus bahasa Arab itu dibedakan antara syukur sebagai kata kerja, syakara yashkuru, syukron. Ada syukur sebagai nama benda, syakara yashkuru, syukron. Syukron itu nama benda. Nah, syukron dalam bahasa Arab itu sering diartikan oleh para ulama bahasa itu sebagai ad-dabbatus saminatu kafahal aklu minal alafi fi mar'aha. Itu unta yang besar atau hewan yang besar, hewan yang gemuk gitu, kafahal aklu minal alafi, yang cukup untuk makan sedikit. Jadi dia makannya sedikit di padang pasir, cuman dia cukup dan gemuk begitu. Itu dalam secara bahasa gitu. Nah, kemudian beberapa ulama sufi, ulama hikmah mengatakan ini salah satu ada keterkaitan makna bahasa antara kata kerja dengan kata benda, bahwa orang yang syukur mulu, yang raih syukurnya benar begitu, itu kayak unta yang gemuk di padang pasir yang gak ada makanan.
makanan cuma dikit tapi dia bisa gemuk. Kenapa? Karena dia mensyukuri itu. Nah, kita juga demikian, dengan rezeki yang sedikit, kalau kita mensyukuri dan qanaah begitu, legowo, terima apa adanya, rajin syukur, insya Allah jadi kayak unta gemuk yang berada di padang pasir tapi makanannya dikit. Nah, itu ada keterkaitan makna. Iya, kadang beberapa kalau kalau kita tanya gitu orang tua dulu gitu, orang tua kita, resep gemuk itu bukan makan banyak, tapi makan jangan ngomel gitu. Kalau makan makanan itu makanan gak usah dihina. Makin banyak ngomel makanan makin kurus, nggak gemuk-gemuk begitu. Itu katanya. Nah, itu dia, itu tentang syukur sebagai kata benda. Tapi syukur sebagai kata kerja sering diartikan sebagai pertama cara bahasa al-i'tirafu bil ma'rufil musdad ilaika wa nashruhu wa thana'u 'ala fa'ili. Mengakui kebaikan yang diberikan kepadamu dan menyebarkannya, kemudian memuji pelaku. Jadi syukur itu mengakui nikmat yang diberikan kepada kita, kemudian memuji si pemberi nikmat. Saya jalan-jalan kemudian dapat tiket gratis masuk Ancol misalnya. Nah, saya mengakui alhamdulillah nih saya dapat tiket ini dari si fulan. Kemudian saya telepon. Nah, itu mengakui kebaikan orang lain. Kemudian saya telepon orangnya, saya terima kasih ya, gitu saya udah dapat tiket gratis Ancol nih. Kapan-kapan ente main ke rumah saya sediain apa dari yang ente mau. Itu secara bahasa. Tapi secara istilah, ulama mengartikan soful abdi an-ni'am allati an'amallahu biha alaihi fi ta'atihi. Pengelolaan seorang hamba atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadanya dalam ketaatan kepadanya, kepada Allah maksudnya. Jadi ketika Allah memberikan nikmat, mengucapkan syukur, mengucapkan alhamdulillah saja, menurut definisi ulama itu tidak bisa disebut dengan syukur. Karena syukur itu setelah menerima, kita memanfaatkan rezeki itu untuk kita mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sebelum punya motor, ke masjidnya rajin, cuman agak telat. Pas sudah punya motor, mestinya motor bikin kita lebih sigap datang tepat waktu ke masjid. Begitu contohnya. Ya, punya mobil misalnya. Dulu punya mobil, dulu nggak punya mobil, sholat Jumatnya telat mulu karena masjid yang buat sholat Jumat jauh. Begitu kan. Datangnya pas sudah imam khutbahnya kedua lagi, udah mau sholat. Gitu. Udah punya mobil, mestinya kita manfaatin mobil ini untuk mengoptimalkan ibadahnya. Itu yang disebut. Jadi syukur tuh nggak cuma bilang alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin, syukur. Enggak cuma bilang begitu. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, syukur itu ada 3. Pertama al-ma'rifatu, kemudian al-halu wal amal. Pertama al-ma'rifah. Al-ma'rifah itu tahu siapa yang memberi. Jadi meyakini 100% bahwa yang memberikan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada nggak ada yang mesti dipuji terlalu berlebihan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika mendapat rezeki, dia nggak ngucapin terima kasih dulu ke orang, tapi ngucapin dulu ke Allah baru ke orangnya. Gitu. Al-ma'rifah, gitu. Tahu kalau yang ngasih itu Allah, dan sering menggantungkan itu hanya kepada Allah. Jadi ketika diberi nikmat melalui seseorang, al-ma'rifah itu kata Imam Ghazali, itu dia nggak gantung lagi sama seorang. Kemarin gue dikasih duit nih sama si fulan, aku deket-deketin nggak dapat duit lagi. Nah itu berarti sudah menggantungkan tidak ma'rifah dalam istilah Imam Ghazali, karena menggantungkan nikmatnya kepada si fulan bukan kepada Allah yang memberi. Kemudian al-hal, setelah ma'rifah tahu siapa yang memberi. Kemudian yang kedua al-hal, yaitu keadaan. Artinya menunjukkan keadaan bahwa Allah telah memberikan saya nikmat. Gimana suratnya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat Allah fahaddits, maka ceritakanlah. Maksudnya ceritain itu, kita kalau udah punya baju baru jangan pakai baju rombeng lagi gitu. Itu namanya nggak syukur. Kita udah punya, contoh nih di media sosial, punya nama bagus tuh rezeki gitu. Tapi kenapa nama media sosial kita hancur-hancuran? Nama alay, nama
Itu tanda nggak syukur sama nama sendiri. Nama yang diberikan itu nikmat gitu. Jadi hal-hal menunjukkan bahwa saya telah diberi rezeki. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Ya punya punya rumah misalnya, ya nggak lagi tidur di emperan lagi, udah punya rumah ngapain tidur di emperan? Tidur di rumah. Punya baju bagus ya pakai baju bagus sebagai bukti tanda syukur kita kepada Allah, bukan disembunyiin begitu. Bukan ntar dibilang sombong kan. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah tuh yang maha indah dan menyukai yang indah begitu. Kemudian orang nanya, gimana ya Nabi, gimana kalau kita pengen punya baju baru, pakai baju baru, takutnya kita sombong? Enggak, itu syukur. Kemudian kata Nabi, lalu yang namanya sombong kayak gimana? Al-kibriya'u ghamtun nas wa batarul haq. Yang namanya sombong itu bukan pakai baju baru, bukan. Yang namanya sombong itu ghamtun nas wa batarul haq, menghina manusia yang lain, wa batarul haq, dan menolak kebenaran, itu namanya sombong. Jadi kalau kita pakai baju baru, itu namanya tanda bukti kita sebagai orang yang telah diberi nikmat. Itu kedua, pertama ma'rifah, kemudian al-hal, keadaannya harus menunjukkan kalau kita memang diberi nikmat. Kemudian al-amal, yaitu ya dari udah ma'rifah, udah tahu siapa yang beri, kemudian keadaannya kita tampakkan, kemudian al-amal, kerjain. Maksudnya apa? Maksudnya dimanfaatin rezeki itu untuk makin optimal ibadah kita kepada Allah. Itu syukur ada 3. Jadi kalau versi Imam Ghazali dalam ayat itu al-ma'rifah, al-hal, kemudian al-amal, dikerjain. Maksudnya ngerjain tuh, kita udah punya mobil, yang manfaatin buat ibadah gitu. Nganterin orang sakit gitu, atau ngajak orang untuk ngaji misalnya. Punya motor dimanfaatin juga. Jadi beberapa jadi itu secara dari sisi hikmah syukur. Nah, kemudian kita masuk ke bahasan fikih, status hukum sujud syukur. Status hukum sujud syukur pertama yaitu sunnah, sebuah kesunahan, artinya sebuah, kayak kemarin tuh ya, waktu putusan sidang pra peradilan tuh saya lihat di TV itu polisi pada sujud syukur gitu. Jadi ya kita terlepas dari apa masalahnya, itu namanya sujud syukur. Cuman benar gak itu sujud syukur, nanti kita bahas. Nah, secara status hukum sujud syukur itu hukumnya sunnah. Karena sunnah konsekuensinya kalau kita kerjain kita dapat pahala. Kalau ditinggalin nggak ada masalah. Konsekuensinya itu. Jadi kita kerjain kita dapat pahala. Ini pendapat sunnah, yaitu pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Karena beberapa kali Nabi Muhammad SAW pernah melakukan sujud syukur ketika mendapat hal-hal yang membuat gembira. Seperti diriwayatkan oleh Imam Daud dan Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa Nabi bila mendapatkan hal-hal yang membuatnya gembira atau diberi kabar gembira, beliau bersujud syukur kepada Allah. Dan Nabi melakukan juga sujud syukur. Kemudian ada hadis lain yang mengatakan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bahwa Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, Allah yang bersalawat kepadamu, orang yang bersalawat kepadamu maka aku bersalawat kepadanya, dan orang bersalawat kepadamu maka aku yang bersalawat kepadanya. Kemudian ketika mendengar itu Nabi melakukan sujud syukur gitu. Jadi Nabi pernah melakukan, karena Nabi pernah melakukan itu maka itu dikategorikan sebagai perkara yang sunnah. Kenapa nggak wajib? Karena Nabi nggak nyuruh. Nabi nggak nyuruh itu, tapi Nabi melakukan. Jadi ketika ada pekerjaan yang dilakukan Nabi, tidak serta-merta itu menjadi sebuah keharusan, kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Islam. Tapi ada kategori kapan pekerjaan Nabi disebut wajib, kapan pekerjaan Nabi disebut sunnah. Bahkan ada pekerjaan Nabi yang tidak dikategorikan sebagai sunnah dan juga tidak dikategorikan sebagai wajib, tapi sebagai perkara yang boleh. Ada. Ini kemudian itu kata mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ini sunnah. Jadi kalau sujud syukur hukumnya sunnah, kita ngelakuin dapat pahala, nggak ngelakuin juga nggak ada masalah. Kemudian hukumnya makruh. Ini pendapatnya mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Walaupun ada beberapa ulama mereka yang mengatakan ikut pendapat pertama yaitu sunnah.
Tapi secara resminya mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan sujud syukur itu makruh gitu. Kenapa? Gitu. Karena sujud itu ngikut ke tadi, 4 mazhab ini sepakat sujud itu bagian dari sholat. Maka karena ini bagian itu termasuk ibadah ritual yang nggak bisa dilakuin seenaknya. Mesti ada dalil. Kenapa mereka mengatakan ini makruh? Karena Nabi sering menang perang, tapi ketika menang nggak sujud syukur. Nggak ada riwayatnya Nabi menang kemudian sujud syukur, belum ada, nggak diterima. Di beberapa perkara memang sujud syukur, tapi perkara-perkara besar ternyata Nabi nggak sujud syukur. Gitu. Ya, maka itu kan perbedaan melihat dalil dan menyimpulkan dalil. Sama seperti inilah puasa sunnah 6 hari Syawal. Kalau kita kan tahunya sunnah, kan? Imam Syafi'i itu sunnah puasa 6 hari Syawal. Tapi kata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah 6 hari Syawal itu makruh. Konsekuensinya ya bagusnya ditinggalin, tidak usah puasa. Kenapa dikatakan makruh? Ya karena orang Madinah nggak ada yang puasa. Dan khawatir itu ibadah-ibadah yang dibuat gitu. Loh, kok memenangkan pekerjaan amal ahli Madinah dibanding hadis Nabi? Itu kan benar dia bertanya. Imam Malik mengatakan puasa sunnah 6 hari Syawal itu, apakah dalam kitab-kitab Malik saya tidak pernah melihat orang Madinah, karena memang pekerjaan amal ahli Madinah, pekerjaan orang Madinah ketika Imam Malik hidup itu menjadi dalil juga yang dipertimbangkan dalam mazhab Imam Malik. Loh, kenapa pakai pekerjaan amal ahli Madinah? Iya, hitung aja begini, kata Imam Malik, hadis yang mengatakan sunnahnya puasa Syawal 6 hari itu hadisnya ahad. Hadis ahad itu tunggal. Jadi yang meriwayatkan hadis itu cuma 1 orang di setiap angkatan. Angkatannya Imam Malik 1 orang, di atasnya 1, sampai sahabat cuma juga 1 orang. Jadi yang meriwayatkan cuma 1 orang itu disebut hadis ahad. Jadi kekuatannya doni begitu dalam literasi usul. Sedangkan amal ahli Madinah ini yang meriwayatkan ini 1 kampung, 1 negeri Madinah. Kenapa? Karena manba'u syariat itu di Madinah. Nabi Muhammad mendirikan syariat itu secara kuat ketika beliau setelah hijrah di Madinah. Maka apa yang dikerjakan Nabi di Madinah pasti diikuti oleh para sahabat. Dan ketika sahabat melakukan itu diikuti oleh anak-anaknya. Diikuti terus sampai masa Imam Malik. Nah ternyata Imam Malik belum pernah melihat ada orang Madinah puasa 6 hari Syawal gitu. Maka Imam Malik mengatakan, oh ini makruh nih, hadisnya tidak bertentangan dengan pekerjaan ahli Madinah. Jadi itu ya. Nah perlu dipahami juga bahwa dalil itu tidak hanya Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita buka literasi madhab, ya, ada namanya satu daroi, ada namanya maslahah mursalah, ada namanya istihsan, ada namanya tadi amal ahli Madinah. Banyak macamnya gitu. Jadi kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah benar, tapi yang penting caranya gimana? Cara kembali ke Al-Quran dan Sunnah gimana? Lewat ulama mazhab. Jadi ulama mazhab itu ibaratnya peta. Kalau kita kayak Dora itu kalau mau kemana-mana pakai peta. Kalau nggak ada peta nyasar gitu. Kita mau ke rumah nenek, buka petanya. Oh petanya di mana itu, lewatin warung, lewatin sungai, nah kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah wajib. Cuman caranya gimana? Kita punya alat atau enggak? Bisa bahasa Arab apa enggak? Ngerti kaidah usul apa enggak? Nah itu ulama mazhab sudah membentangkan itu, sudah menyediakan itu, ya tinggal ikutin nih caranya. Ke Bogor itu caranya bisa lewat naik motor, bisa jalan raya Bogor, bisa lewat Parung, gitu. Ya kan? Ya tinggal cari aja mau yang mana. Orang boleh, lewat Cibubur juga boleh. Jangan kita muter ke Bekasi, muter kemana gitu, nggak ujungnya nggak nyampe, yang ada nyasar gitu. Ulama mazhab udah nyiapin, mazhab ini begini, mazhab ini begini. Tinggal ikut mana yang suka. Jangan bikin-bikin diri. Akhirnya malah menghinakan Al-Quran dan menghinakan syariat. Nah itu dia. Nah kemudian syarat sujud syukur. Pertama, syarat sujud syukur kata mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu sama seperti syaratnya sujud tilawah. Harus suci dari najis, begitu, suci hadas, suci dari najis, kemudian menghadap kiblat, menutup aurat. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa sujud tilawah harus sama sujud syukur sama seperti sujud tilawah. Nah yang dilakuin sama polisi kemarin, kalau kita nginduk ke pemahaman yang pendapat yang diberikan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, itu nggak termasuk sujud syukur tuh. Sujud syukurnya
nggak kehitung sunnah begitu, karena dia nggak punya wudhu, dia juga nggak ngadep kiblat. Nah kemudian juga Evan Dimas dan kawan-kawan tuh kalau habis ngegolin sujud syukur juga. Cuman kalau kita nginduk ke pendapat Imam Syafi'i, sujud syukurnya nggak disebut sujud syukur, karena sujud syukur tuh kudu ngadep kiblat, kudu nutup aurat, suci dari hadas. Itu kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Tapi kalau kata mazhab Imam Malik, artinya beberapa ulama Imam Malik begitu resminya mengatakan itu makruh. Tapi beberapa ulama seperti Imam Muhammad bin Hasan dan lain-lainnya mengatakan kalau sujud syukur juga termasuk sunnah, cuman nggak ada syaratnya. Artinya kalau memang nggak wudhu nggak ada masalah. Karena apa? Karena sujud syukur itu ya sujud karena mendapatkan nikmat. Kalau kudu wudhu dulu, ngadep kiblat dulu, udah lewat kelamaan gitu. Jadi tidak terpotong gitu, dapat nikmat kemudian kita kudu wudhu dulu, nyari kiblat kemana kiblat gitu kan, kemudian harus tutup aurat, kelamaan. Itu tidak sesuai tujuannya sujud syukur. Tujuannya sujud syukur adalah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau harus wudhu dulu kelamaan, waktu jedanya lama begitu. Jadi sujud syukur tidak mesti tidak mesti bersuci ya, seperti pendapatnya beberapa ulama Imam Malik. Kayak seperti itu, kalau kita pernah nonton itu film 99 Cahaya di Langit Eropa gitu, ketika itu ada si perempuan tokoh utamanya itu jalan-jalan ke Hagia Sophia ya apa? Kemudian dia sujud syukur di tempat itu, Maroko apa gitu. Nah kalau kita pakai versinya Imam Malik ya nggak ada masalah. Toh di negara itu kan memang di negara Turki itu kan memang banyak mazhab Imam Malik yang banyak dilaksanakan. Jadi sujud syukur menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i harus wudhu, ngadep kiblat, tutup aurat. Di Evan Dimas yang polisi kemarin sujud syukur itu tidak bisa dikategorikan sebagai sujud syukur yang dapat pahala enggak, karena nggak memenuhi syarat kalau kita menginduk ke pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, karena melihat bahwa sujud adalah bagian dari sholat, maka aturannya juga sama seperti itu. Tapi berbeda dengan beberapa ulama Imam Malik mengatakan sujud syukur itu tujuannya untuk mensyukuri gitu. Kalau harus menghadap kiblat maka tujuannya sudah hilang. Nah ini bacaan yang masyhur ya. Sebenarnya ketika sujud syukur kita nggak mesti baca macam-macam. Kita nggak mesti baca macam-macam. Kita sujud aja, bilang alhamdulillah dalam sujud, atau terima kasih Allah, atau bagaimana. Yang penting sujud syukur. Adapun bacaan itu merupakan perkara yang rekomendif lah. Bacalah kalau bisa. Cuman kalau nggak bisa juga nggak ada masalah. Ini yang masuk ya. Sajada wajhiyah lillahi khalaqahu wa syakka sam'ahu wa basaru haulihi wa quwwati. Ini riwayat Sayyidah Aisyah. Ya, ketika itu beliau mengatakan kalau sujud syukur itu bacanya begini, dan sujud tilawah pun begini bacanya. Cuman itu bukan bagian dari sesuatu yang harus dilakukan ketika sujud. Kita sujud saja pun itu sudah sah sujud syukurnya, sudah sah sujud tilawahnya walaupun tanpa membaca bacaan ini gitu ya. Nah itu tentang syarat. Nah ada beberapa penyebab sujud syukur yang sering dicontohkan oleh ulama. Pertama yaitu mendapat keturunan. Itu mendapat keturunan itu kan sesuatu yang besar banget, nikmat banget, maka dia disunahkan untuk sujud syukur. Kalaupun nggak sujud ya nggak ada masalah. Kemudian sembuh dari penyakit gitu. Atau menemukan harta yang hilang gitu, misalnya nemuin mobilnya dicolong misalnya, kemudian balik lagi sujud syukur gitu. Atau selamat dari bahaya, selamat dari kecelakaan. Kemudian juga kemenangan, artinya kemenangan umat Islam misalnya ketika dalam peperangan atau kemenangan ideologi dan sebagainya. Dan ini nikmat yang tidak terulang. Artinya sujud syukur itu hanya disyaratkan kepada nikmat-nikmat besar yang tidak terulang. Karena hampir setiap hari kita dapat nikmat dan itu terulang. Kita nafas itu kan nikmat. Ya apa kita kudu sujud syukur tiap detik gitu karena kita bisa nafas kan enggak. Jadi sujud syukur itu hanya untuk nikmat-nikmat yang tidak terulang. Nikmat bisa lihat, nikmat bisa nafas, nikmat bisa gerakin tangan, nikmat bisa ngomong, nikmat bisa melangkahkan kaki. Itu kan nikmat yang terulang setiap hari, setiap detik. Jadi untuk nikmat-nikmat seperti itu tidak ada syariat sujud syukurnya. Jadi syariat sujud syukur hanya untuk nikmat yang tidak terulang. Seperti yang tadi contohkan itu kelahiran, atau selamat dari bahaya, atau mendapatkan rezeki yang besar misalnya, dapat
Maka beberapa orang tuh orang-orang kampung kalau dapat rumah tuh sering syukuran dia sebagai bentuk syukur, terlepas dari bagaimana hukum syukuran yang diperbuatkan oleh orang-orang, itu merupakan bentuk syukur mereka gitu. Bentuk syukur mereka dapat mobil gitu. Ada orang kampung tuh dapat mobil aja dia bagi selamatan karena udah punya mobil gitu. Selamatan punya anak mati. Oke, kita tutup pengajian kita. Ada tanya jawab dulu atau gimana? Sudah cukup? Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf tidak dilanjutkan pertanyaan kita jawab karena sudah mengingat waktu sudah lebih dari jam 1. Jadi bagi para jamaah yang bertanya bisa sesi tanya jawab langsung maju ke depan sesi offline. Pada kita tutup kajian hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insyaallah besok akan ada kajian solidaritas kemanusiaan dunia Islam bersama Syekh Ahmed Abdul Aziz Al-Najjar, seorang Dirjen Hubungan Internasional Departemen Pendidikan Gaza. Dipersilakan bagi para jamaah yang memiliki waktu luang besok bisa bergabung di kajian besok. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.